Halo para pencinta politik, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan menyelami dunia politik kembali yang penuh dengan intrik, taktik, dan manipulasi. Topik yang kita bahas adalah apakah Prabowo terperangkap jebakan Jokowi di balik layar politik yang seringkali berwarna-warni dan penuh dengan intrik, taktik, dan bahkan manipulasi. Kita menyaksikan sebuah drama kekuasaan yang terus berlanjut. Setelah masa jabatannya berakhir, Presiden Jokowi yang terkenal dengan strateginya yang licik tentu saja tidak diam dan belum berkenan menghilang dari panggung politik begitu saja. Sebagaimana kita ketahui, Jokowi telah melakukan politik dinasti dengan menempatkan putra-putranya dan menantunya dalam berbagai jabatan publik yang strategis. Dan juga Jokowi telah mampu membangun sebuah oligarki yang begitu kuat untuk menopang kekuasaannya. Dengan demikian, dia masih berkeinginan kuat untuk menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya kepada Presiden terpilih Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah Prabowo benar-benar terperangkap dalam jebakan yang dirancang oleh Jokowi? Atau apakah ia memiliki strategi untuk melepaskan diri dari belenggu yang telah dipersiapkan oleh pendahulunya? Dalam hal ini adalah Jokowi. Jokowi dengan pengalaman panjang di dunia politik telah menciptakan sebuah jaringan yang kuat dan rumit. Ia tahu betul bagaimana cara mempertahankan sekaligus memperluas pengaruhnya, bahkan setelah tidak lagi memegang kekuasaan formal. Jokowi dengan jejaring oligarki dan politik dinasti sudah menciptakan jebakan yang tidak hanya mempengaruhi keputusan-keputusan Presiden terpilih Prabowo, tetapi juga tetap berusaha untuk membatasi gerak langkahnya. Prabowo di sisi lain adalah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Hal itu dapat kita lihat keikutsertaannya dalam beberapa kali kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia memasuki istana dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang teguh, dengan agenda yang telah dia persiapkan sebelumnya. Namun, ia juga harus berhadapan dengan realitas politik yang seringkali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Prabowo harus cerdik dan strategis dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk jebakan yang dibuat oleh Jokowi. Tantangan pertama adalah melihat lebih jauh dari apa yang terlihat mata. Prabowo harus mampu membaca antara baris-baris kalimat, memahami maksud tersembunyi
di balik setiap langkah politik dan memecahkan teka-teki yang dirancang untuk menghalangi jalannya. Prabowo harus memiliki ketangkasan politik yang tinggi untuk menghindari jebakan dan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utamanya. Satu hal dalam konteks yang terjadi saat ini, Prabowo memiliki kekuatan yang tidak lagi akan dimiliki Jokowi, yaitu rakyat. Mungkin saja peran Jokowi untuk menggalang dukungan rakyat kepada Prabowo dalam pemilihan presiden yang lalu memang besar. Tetapi bagaimanapun juga bahwa dukungan itu kini beralih kepada Prabowo. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah kekuatan terbesar. Dan Prabowo harus memanfaatkan ini untuk memperkuat posisinya dan untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah dipersiapkannya dan betul-betul diharapkan untuk diwujudkan oleh masyarakat. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat. Walaupun di dalam pemilu presiden yang lalu, mungkin saja Prabowo merebut kekuasaan dengan mencederai demokrasi. Tetapi fakta politik, setidaknya demokrasi prosedural, Prabowo telah memiliki peluang untuk melampaui rintangan-rintangan yang telah ditanamkan oleh Jokowi. Saudara, memang tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan besar yang kita hadapi. Apakah benar-benar Prabowo terperangkap dalam jebakan Jokowi di masa yang akan datang? Atau apakah Prabowo telah memiliki kekuatan dan strategi untuk melepaskan diri dari jebakan-jebakan Jokowi dan membawa negara menuju arah yang lebih baik? Saudara sekalian, hanya waktu yang akan menjawab. Sebagai pemantau politik dan warga negara yang peduli, kita harus tetap waspada dan terlibat. Kita harus mencermati setiap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh para pemimpin, semata-mata untuk menuju kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Sebagai warga negara yang demokratis, kita harus mendukung kepemimpinan yang bertanggung jawab, siapapun dia orangnya, dan menolak setiap upaya yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas dan kemajuan negara. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pertanyaan besar tentang masa depan Presiden Prabowo tidak hanya akan terjawab, tetapi juga akan membawa harapan dan kemajuan bagi seluruh bangsa. Kita harus menyadari bahwa era Jokowi telah berakhir. Kita masuk ke era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita tidak menghendaki
bahwa Prabowo yang telah dipilih oleh rakyat secara demokratis tidak dalam belenggu atau jebakan yang dipersiapkan oleh Jokowi. Bangsa Indonesia menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ingat bahwa setiap perubahan, baik besar ataupun kecil, harus dimulai dengan tindakan-tindakan kecil. Kita bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik yang diinginkan oleh rakyat, bangsa dan negara, dan membantu Prabowo melepaskan diri dari jebakan masa lalu yang mungkin telah dipersiapkan oleh Jokowi. Saudara, sebelum kita tutup video hari ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.